Halo kreator, salam jumpa kembali dengan saya, Daeng Fai Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sumber traffic ya. Apa itu sumber traffic yang ada pada channel YouTube kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, yuk simak setelah yang satu ini. Bagi para kreator yang senior mungkin sudah paham tentang apa itu sumber traffic. Di sini saya akan berbagi sharing untuk kreator yang mungkin belum paham tentang sumber traffic. Sumber traffic ini adalah track atau jalur dari mana sumber penonton kita melihat video kita masing-masing ya. Ada yang menonton dari dalam YouTube dan ada yang menonton dari luar YouTube. Sumber traffic ya dicatat oleh pihak YouTube sebagai sumber penonton video para kreator masing-masing ya. Dengan adanya sumber traffic, kita bisa menganalisa ya, mana sumber traffic yang harus kita optimalkan atau kita tingkatkan dan mana pula sumber traffic yang harus kita minimalisir, yang harus kita tekankan ya. Setelah melihat pembahasan saya, kalian pasti tahu sumber traffic mana yang paling baik. Yang pertama, sumber traffic penelusuran YouTube. Ya, biasanya ini penonton kita menonton dengan cara mengetik judul atau kata kunci melalui search engine YouTube atau pencarian YouTube ya. Dengan cara dia mengetik suatu judul. Nah, apabila sudah diketik muncul cover video atau thumbnail dengan judulnya masing-masing yang relevan. Jika penonton itu mengklik salah satu video yang dia lihat, maka YouTube akan menentukan sumber traffic channel tersebut adalah sumber traffic dari penelusuran YouTube. Karena penonton yang kita dapati, dia menonton dengan cara mengetik di search engine YouTube, di pencarian YouTube. Dan ini contohnya, ada seorang penonton yang mengetik sebuah judul ya dengan kata kunci cara menambah subscriber. Setelah dia klik, akan muncul beberapa thumbnail yang judulnya relevan ya, hampir sama. Misalkan kita klik di sini salah satu videonya Dunia Bang Jo ya. Nah, hasil dari sumber traffic di channel Dunia Bang Jo jika ditonton videonya, maka hasilnya adalah sumber traffic dari penelusuran YouTube. Yang kedua, sumber traffic rekomendasi video. Nah, ini dasarnya harus tingkatkan SEO kita ya, seperti mengatur metadata kita dari thumbnail, judul, dan deskripsinya harus relevan ya. Sumber traffic rekomendasi video, YouTube harus melihat retensi penonton di video kita ya, di channel kita. Harus banyak like-nya dan banyak viewernya ya. YouTube akan mempromosikan kita, akan mengangkat video kita ditempatkan pada penonton yang relevan dan yang tepat. Sumber traffic dari rekomendasi video kriterianya adalah penayangan dari saran yang muncul bersamaan atau setelah video lain. Misalkan ada seseorang yang membuka YouTube dan dia menonton video seperti ini, maka di samping kiri ini ada beberapa video muncul. Jika salah satu ditonton, maka sumber trafficnya adalah rekomendasi video. Yang ketiga, sumber traffic eksternal. Nah, dari katanya saja sudah eksternal berarti di luar ya, eksternal. Jadi sumber traffic ini adalah penonton kita menonton video kita bukan dari YouTube ya, dari aplikasi lain, dari web lain ya. Sepertinya mungkin kita telah share ke media sosial lain seperti di Facebook, WhatsApp
Instagram, IG, atau aplikasi internet lainnya. Maka sumber traffic penontonnya itu didapat dari sumber traffic eksternal. Dan ini adalah contoh fitur-fitur sumber traffic eksternal ya, seperti WhatsApp, Facebook, Google Go, dan lain-lain. Jika kita membeli jasa jam tayang lewat suatu web yang bernama, contohnya seperti Raja View, video kita disematkan di Raja View dan ditonton oleh orang-orang dari Raja View, maka sumber traffic channel kita termasuk sumber traffic eksternal. Yang keempat, sumber traffic fitur jelajah ya. Apabila ada penonton kita yang membuka aplikasi YouTube, setelah dia di berandanya melihat satu video, lalu di bawahnya ada yang mengikuti video-video lain, baik itu video premium maupun video short. Apabila penonton tersebut ingin menonton video yang lain di bawah tersebut, maka dikatakan sumber trafficnya, jika dia tonton, jatuh kepada sumber traffic fitur jelajah. Sumber traffic fitur jelajah biasa muncul di beranda-beranda penonton. Bagaimana supaya video kita muncul di beranda-beranda mereka? Tentunya mereka adalah orang penonton yang sudah subscribe channel kita. Kedua, bisa juga terkait histori pencarian. Nah, jika mereka sering mencari dan menonton video-video kita walaupun tidak subscribe. Keempat, dari subscription. Mungkin mereka sudah subscribe kita, akan muncul di beranda mereka, atau email update yang diberikan oleh pihak YouTube. Fitur tonton nanti pun jika kita tonton kembali akan muncul di sumber traffic fitur jelajah. Yang kelima, sumber traffic halaman channel ya. Sumber traffic halaman channel ini sering atau kerap kali terjadi pada interaksi sub-for-sub ya. Misalnya saling mengirimkan link channel ya. Maka jika penonton ya menonton dengan cara mengklik channel kita, jadi dia tidak mengetik judul, hanya mengetik channel. Setelah channel kita diklik, muncul beberapa video kita, lalu dia klik salah satu video kita dan ditonton, maka sumber traffic di channel kita adalah sumber traffic halaman channel. Ya, lanjut yang keenam, sumber traffic notifikasi. Dan ini biasanya terjadi jika subscriber kita yang sudah menonton video-video kita terlebih dahulu dan dia menekan lonceng ya, maka pada saat kita baru mengupload video, YouTube akan memberi notifikasi tersebut kepada subscriber kita ya. Dan jika penonton tersebut atau subscriber kita mengklik video yang dinotifikasikan oleh YouTube, maka sumber traffic kita, video kita masuk ke dalam sumber traffic notifikasi. Ini adalah notif video-video orang lain yang telah kita tekan loncengnya dan dimunculkan oleh pihak YouTube. Jika kita klik notif ini dan muncul video-videonya, salah satu video yang kita tonton, maka sumber traffic video dia di channelnya adalah sumber traffic notifikasi. Oke, yang ketujuh, sumber traffic layar akhir ya. Jika video kita ditonton oleh subscriber kita dari awal sampai akhir, maka di akhir video akan muncul layar akhir ya. Dan apabila layar akhir tersebut diklik dan subscriber kita menonton, maka sumber traffic di channel kita masuk ke dalam sumber traffic layar akhir. Dan untuk sumber traffic layar akhir atau end screen bisa kita lihat di videonya A. Mei Harmawansa ini ya. Jika kita tonton videonya dan akan muncul thumbnail seperti layar akhir atau end screen, lalu kita klik dan kemudian kita tonton, maka hasil sumber traffic di channelnya A. Mei Harmawansa adalah sumber traffic layar akhir. Yang kedelapan, sumber traffic kartu video
dan anotasi atau yang dikenal dengan e-kartu. Nah, biasanya kreator menyematkan e-kartu itu di video berjalan ya, supaya pada saat penonton menonton video kita, jangan sampai dia lari ke channel lain, maka dia klik e-kartu untuk menonton video yang berkesinambungan atau video yang berikutnya. Nah, jika penonton mengklik e-kartu, maka sumber traffic di channel kita adalah sumber traffic kartu video dan anotasi atau e-kartu. Sumber traffic kartu video dan anotasi atau e-kartu akan muncul di video ini. Jika kita klik dan kita tonton tanda ini, maka sumber traffic yang dihasilkan video ini di channelnya adalah sumber traffic kartu video dan anotasi. Yang ke-9, sumber traffic playlist. Jika ada penonton membuka channel kita, lalu mengetik menu playlist, lalu muncul beberapa daftar playlist kita ya. Jika salah satu daftar playlist diklik dan menonton semua, maka sumber trafficnya adalah playlist. Dan ini contoh playlist ya, daftar-daftar playlist. Jika salah satu diklik daftar playlist dan putar semua, maka sumber trafficnya adalah playlist. Dan yang ke-10, sumber traffic halaman playlist. Ini agak beda dengan sumber traffic playlist. Sumber traffic halaman playlist tetap penonton membuka channel kita dan mengetik menu playlist. Setelah muncul beberapa daftar playlist, di situ ada fitur keterangan tonton playlist lengkap. Jika diklik keterangan tonton playlist lengkap, kemudian muncul beberapa video. Jika ditonton salah satu video, maka video tersebut di channelnya akan menghasilkan sumber traffic halaman playlist. Dan sumber traffic halaman playlist, kita klik fitur lihat playlist lengkap. Setelah muncul video, lalu kita tonton salah satu videonya, maka sumber traffic video tersebut dalam channelnya adalah sumber traffic halaman playlist. Yang ke-11, sumber traffic fitur YouTube lainnya. Nah, mungkin Anda bingung ya, sumber traffic fitur YouTube lainnya seperti umpamanya seseorang menonton video kita ya di channel kita ya. Di situ di bawah video ada fitur download ya. Nah, jika seorang menonton dengan cara mendownload, setelah di-download video kita, dia nonton secara offline, maka sumber trafficnya jatuh pada sumber traffic fitur YouTube lainnya. Dan juga sumber traffic fitur YouTube lainnya bisa didapat dari YouTube Remote. Nah, YouTube Remote ini sepertinya ada orang yang menonton video kita di TV ya, yang di remote dari Android. Nah, itu termasuk fitur YouTube lainnya. Contoh sumber traffic fitur YouTube lainnya seperti YouTube Remote ya. Nah, ini videonya di remote dari Android ke TV. Dan jika ditonton di TV, maka sumber traffic channel video tersebut adalah sumber traffic fitur YouTube lainnya. Yang ke-12, sumber traffic langsung atau tidak diketahui. Contohnya, ya, kita mengcopy link ya, mempastekan link ke tab yang kosong. Nah, di situ setelah kita nonton, mengklik link tadi, maka sumber trafficnya adalah langsung atau tidak diketahui. Ada juga jika kita memasukkan video kita kepada bookmark ya, bookmark. Nah, di situ kita masukkan judul sendiri daripada video kita di bookmark di start itu. Kita masukkan, langsung kita down, kita simpan buat nonton nanti. Dan pada saat kita mau nonton di bookmark tersebut, maka sumber trafficnya adalah langsung atau tidak diketahui. Ya, ini contoh salah satu sumber traffic langsung atau tidak diketahui. Ada pada contoh tab komunitas ini. Salah satu kreator menyematkan link rekannya untuk dipromosikan di tab komunitasnya. Jika ada penonton yang mengklik
link video tersebut, maka hasil sumber traffic video tersebut di channelnya adalah sumber traffic langsung atau tidak diketahui. Berikutnya yang ke-13, sumber traffic source. Sumber traffic ini pengalaman menonton dari video singkat atau video short vertikal, ya, dengan cara menontonnya menyekrol-nyekrol video. Itu jika ditonton di beranda short maupun di feed short akan menghasilkan sumber traffic source, ya. Untuk sumber traffic short adalah pengalaman menonton video vertical short di beranda short atau feed short dengan cara menyekrol-nyekrol video. Jika ditonton, hasilnya adalah sumber traffic short. Yang ke-14, sumber traffic iklan YouTube, ya. Misalnya salah satu video kita diiklankan oleh pihak YouTube, ya, seperti Google AdWords, ya. Nah, ini jika ditonton, ya, masuk kategori sumber traffic iklan YouTube. Jadi kesimpulannya, untuk performa channel YouTube kita, sumber traffic yang paling baik adalah sumber traffic penelusuran YouTube, sumber traffic rekomendasi video, dan sumber traffic fitur jelajah. Karena ketiganya adalah sumber traffic yang kuat dengan SEO YouTube dan interaksinya sangat alami. Baik, rekan kreator semua, sekiranya cukup sampai di sini pembahasan sumber traffic. Semoga ada manfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam kreator.